oleh kuasa hukum, di situ saya yakin bahwa Jessica akan divonis bersalah. Apakah ada yang menjebak Jessica atau tidak? Saya ingin mengatakan, saya bisa berpikir begitu. Dari prosedur pemeriksaan barang bukti dan pembuktian-pembuktian yang dilakukan, itu menurut saya sangat tidak masuk akal. Apakah Jessica Wongso adalah pelaku dalam kasus es kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin? Mungkinkah jika Jessica tidak bersalah, meski divonis 20 tahun penjara karena dianggap sebagai dalang di balik kematian Mirna di tahun 2016 lalu? Inilah silang sengkarut yang bertaut semakin kusut bersama cerita di balik secangkir kopi sianida, di mana banyak pihak yang muncul memberi argumentasi mereka merasa benar dengan keyakinan masing-masing. Bergulir dengan pendapat berseberangan, pro dan kontra di balik kasus ini semakin mengemuka. Ada yang merasa bahwa Jessica tidak bersalah, namun ada pula yang dengan yakin berpegang teguh pada putusan pengadilan. Salah satu yang kini muncul dan membeberkan pengakuan adalah Omar Syarif alias Profesor Edi, salah satu saksi ahli dalam kasus ini. Sejak perkara bergulir, Profesor Edi menarik simpul berisi keyakinan bahwa Jessica Wongso adalah pembunuh Mirna Salihin. Karena itu tadi, bagi saya kan dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang daripada cahaya. Hard evidence, kemudian jenis-jenis bukti lainnya, tentunya di luar direct evidence, itu membentuk suatu puzzle, dan puzzle itu ketika terpasang terlihat jelas di situ muka Jessica sebagai pelaku. Pada saat duplik itu sampai sekarang masih ada di YouTube, mereka mengatakan bahwa yang meracuni Mirna itu adalah Rangga. Ini kan kontradiksi. Di satu sisi tidak mengakui bahwa Mirna mati karena cyanida, tapi pada saat mengatakan duplik, bahwa itu Rangga. Itu itu masih ada di YouTube. Saya tadi malam buka dalam sidang duplik itu kan mengatakan bahwa Rangga ini disuruh oleh Arif, suaminya Mirna, dikasih uang dan lain sebagainya. Jadi yang meracuni itu adalah Rangga. Saya bisa sebenarnya menceritakan lebih dalam, tapi tidak semua bisa diceritakan kan. Tidak semua bisa saya ceritakan karena sesuatu hal yang saya ketahui kan harus saya buktikan, ya. Dan kemudian alat buktinya kan kurang, tapi saya tahu itu terjadi. 7 tahun setelah Jessica Wongso mendekam dalam tahanan, tabir misteri tentang kasus ini kembali digali. Perdebatan panas di ranah publik semakin mengemuka ketika masing-masing pihak melontar pendapat mereka. Selain kemunculan saksi ahli, ada pula pihak jaksa yang kemudian merunut peristiwa, merangkum cerita, sehingga sosok Jessica tak bisa mengelak dari tuduhan sebagai pembunuh Mirna. Tapi di sisi lainnya, ada pula suara bahwa putusan bersalah terhadap Jessica Wongso tidak memenuhi syarat hukum pidana. Lantas, benarkah demikian adanya? Ada saksi Marlon, kalau nggak salah itu server, dia memberikan 2 minuman, yaitu Sazerac dan Ovation, koktail di depan Jessica. Di situ dia sudah melihat bahwa sedotan sudah ada di dalam Vietnamese Ice Coffee. Sudah terbuka bungkus kertasnya. Jessica tidak mengakui. Kalau kita memeriksa berita acaranya Jessica, dia tidak pernah mengakui bahwa dia menaruh paper bag 3 itu di atas meja. Begitu begitu terlihat di CCTV, dia sudah nggak bisa mengelak lagi. Bang, kita tahu sekarang ini ada satu pemberitaan di mana sedang viral di media sosial. Kasus yang sebenarnya sudah diputuskan oleh pihak pengadilan termasuk Mahkamah Agung bahwa Jessica memang sudah diputuskan bersalah dalam kasus kopi sianida. Kalau abang tanggapannya gimana? Sekarang jadi viral lagi, bang? Ya, jadi viral lagi karena sesudah di-up oleh NEP, akhirnya mendapat perhatian, dan memang dari segi hukum itu putusan tersebut tidak memenuhi syarat pasal 183 KUHP yang menyatakan harus ada 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Dalam kasus ini tidak ada satupun alat bukti, tapi banyakkan impression, hanya kesan pendapat pribadi daripada ahli. Kemunculan sejumlah orang menyuarakan pandangan mereka
juga menyisakan jejak cerita tentang kepribadian Jessica Wongso. Selama 10 bulan, kasus ini bergulir dari ranah kepolisian hingga divonis pengadilan pada Oktober 2016 lalu. Jessica digambarkan sebagai sosok yang begitu tenang menghadapi gejolak persoalan. Dinilai tidak menyeratkan gurau tertekan, tidak pula menampilkan reaksi seperti orang pada umumnya jika dihadapkan gelombang ujian. Dan di balik riuh dukungan terhadap Jessica yang kini bergema di jagat maya, benarkah sosok yang kini menghuni rutan Pondok Bambu itu memiliki kepribadian ganda? Dia bisa menyembunyikan itu dengan tenang, dan itu pun disimpulkan oleh Dr. Natali dalam BAP-nya, ahli psikiatri forensik ya, bahwa orang ini memang sangat tenang. Jadi tidak ya innocent lah, tidak merasa tidak bersalah dan lain sebagainya. Itu luar biasa loh. Saya mau nanya Pak Prof nih. Ya, itu mungkin satu di antara sekian juta orang, karena dia, saya yakin dia pelakunya, tapi dia bisa menyembunyikan itu, bisa memperlihatkan inosennya dan seakan-akan tidak bersalah. Itu suatu hal yang luar biasa. Profiling semuanya. Jadi bukan cuma Jessica, yang lain pun Rangga, terus Agus, itu sampai ada hasil pemeriksaan psikiatri terhadap Rangga, Agus, terus habis itu Jessica. Oke. Itu semua kita nilai. Jessica itu kalau menurut hasil psikiatri mempunyai 2 kepribadian. Iya. Jadi kadang bisa baik, dia kadang bisa langsung marah dan sebagainya. Siapa yang benar? Siapa yang bersilat lidah? Atau semua pihak merasa benar? Jawabnya menjadi samar, mereka muncul dengan lantang menyuarakan pandangan. Termasuk dari ayah Mirna sendiri yang kemudian mendapat sorotan tajam dari warganet. Kemunculan sejumlah pihak, termasuk pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, turut menanggapi heboh kasus ini, tak membuat Edi Darmawan gamang. Lalu apa yang membuat ayah mendiang Mirna begitu yakin dengan pendiriannya? Seperti apa pula Hotman Paris menyikapi sindiran ayah Mirna? Ini nggak usah Pak Oto, segala Hotman Paris ikut-ikutan segala, percuma. Mau lawyer 10 kayak dia juga nggak bakalan bisa menang, saya kasih tahu. Karena ini memang benar-benar dia ngeracun, udah intinya itu. Saya sebagai ahli hukum, saya care, saya peduli sama penerapan hukum di Indonesia ini. Bapaknya Mirna nggak bisa menghentikan saya. Karena banyak contoh kasus lain, karena alat bukti tidak cukup dibebaskan. Bahkan ada yang sudah dapat gerasi, yaitu guru DIS, karena alat buktinya tidak cukup, padahal sudah divonis oleh presiden dikasih gerasi. Guru DIS yang orang Kanada sudah pulang ke negaranya. Memanasnya perdebatan tentang kasus kopi sianida yang merenggut nyawa Mirna menyisakan teka-teki kemana arah kasus ini di kemudian hari. Sebab berbagai kemungkinan masih bisa saja terjadi. Di ranah pengadilan yang bergulir penuh drama di tahun 2016 silam, sudah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Lalu bagaimana pula dengan peluang gerasi hingga peninjauan kembali terhadap kasus ini? Seberapa yakin masing-masing pihak tentang kasus ini akan kembali dibuka dan ditelusuri titik terangnya? Tapi kan dari Oto Hasibuan sendiri, dia berkali-kali meminta Jessica bagaimana untuk pengajuan gerasi ke presiden. Tapi kalau untuk pengajuan gerasi kan syaratnya adalah mengakui bahwa dia bersalah. Dan di situ Jessica tidak mau mengakui dia bersalah, artinya dia tidak mau mengajukan gerasi, Pak. Pilihannya adalah pilihan hidup. Sekarang ini di mata putusan pengadilan dia bersalah. Di mata putusan pengadilan dia bersalah. Jadi mending mana? Ngaku pun dia memang sudah oleh pengadilan ditetapkan bersalah, jadi ngaku juga nggak apa-apa, tapi dengan syarat harus ada indikasi bakal gol gerasinya. Makanya perlu people apa itu, dukungan people. Makanya saya lah termasuk yang meng-up terus agar kalangan istana memperhatikan ini. Sudah inkrah, sudah selesai, close the case. Tapi kan katanya Pak Oto minta untuk dibuka lagi. Ya, kita ini kan orang hukum ya. Jadi jangan membuat statement yang kemudian membuat kita ditertawakan, ya. Bahwa itu apakah bisa dibuka? Boleh, lewat peninjauan kembali. Peninjauan kembali sudah 2 kali. Siapa tahu ada novum, ada bukti baru yang mungkin turun dari langit atau apa, saya nggak tahu. Tapi silakan saja, karena putusan Mahkamah Konstitusi itu mengatakan peninjauan kembali boleh lebih dari 1 kali. Dan dalam kasus ini kan sudah 2 kali. 1 kali lebih 2 kali.